Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan kelas sekolah pemuda-pemudi. Sekolah minggu, Pak. Sekolah minggu ya, oke. Sekolahnya di hari Minggu. Kita melanjutkan ini sekarang udah di pelajaran 8. Kayaknya cepet ya. Iya. Tadinya kan kita pikir ini baru pelajaran 2. Iya. Tapi terus udah pelajaran 8. Menjelang ini lagi ya, menjelang Desember, menjelang Iya, Natal. menjelang Desember. Ya. Oke, pelajaran ke-8. Sebelum kita melihat apa aja yang mau dibahas pagi ini, kita berdoa dulu. Saya akan pimpin dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan, ini bukan sekedar waktu luang, tapi karena Tuhan yang memampukan kami untuk bisa bergabung di dalam kelas ini. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan perbuat bagi kami dan juga murid-murid kami dan semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih juga Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan akan beberapa hal penting. Biarlah kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada kami kerendahan hati untuk bisa dengar-dengaran terhadap firman Tuhan melalui materi yang akan disampaikan. Kami berdoa untuk murid-murid kami, untuk juga orang-orang lain yang menyaksikan video ini supaya boleh mendapat berkat Tuhan. Amin. Dan boleh mengerti lagi-lagi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih karena Tuhan juga memakai kami berdua menjadi saluran pemberitaan pelajaran ini. Kami serahkan Tuhan Yesus pelajaran pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyertai dan membimbing kami dalam hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, jadi kita di pelajaran 8 ini judulnya adalah Nyanyian Zakaria. Diambil dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Ini sesuai judul sepertinya. Judul perikop, Nyanyian Pujian Zakaria. Oh iya. Nyanyian Zakaria atau nyanyian pujian? Nyanyian pujian. NP dong. Baiklah, ayat hafalannya dulu ya. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Next, jadi dari itu nanti kita akan bahas sendiri ayat 80-nya. Tapi kita mau lihat dulu di ayat 68 nih, Bu. Ini jadi poin pertama dari pembahasan pagi ini ya. Ini tentang Allah yang melawat dan mau menyelamatkan umatnya. Ya, waktu saya membaca bahan pelajaran sempat bilang sih sama Pak Arsendi, "Duh Pak, saya kalau dikasih bahan-bahan nyanyian, mazmur gini saya mumet gitu ya." Karena bahasanya kan sangat-sangat puitis. Maknanya tuh tersirat ya, bukan tersurat gitu. Saya bilang, jadi waduh gitu, kayaknya berat buat saya gitu. Tapi kayaknya itu memang satu saya membatasi diri juga. Padahal pimpinan roh mah tidak membatasi, tidak terbatas nas yang dipakai jadi dasar pelajaran. Nah, kalau di buku guru itu dijelaskan bahwa kalau kita sempat belajar nyanyian Maria ya beberapa waktu lalu, itu dibilangnya Magnificat. Diambil dari kata pertamanya itu ya, terpujilah Allah gitu. Kalau yang nyanyian Zakaria ini diambil dari katanya juga itu Benedictus gitu. Jadi walaupun mungkin di bahasa Indonesia kayak mirip, tapi sebetulnya kalau dalam bahasa Latin tuh ada penekanan yang berbeda dari pujian-pujian ini ya, kata pertamanya gitu. Makanya dipilihnya kata itu ya. Ya. Ini persoalan diksi dan itu beda gitu buat orang Yunani. Nah, kalau waktu saya baca ini, saya bisa membayangkan tuh waktu kayak Zakaria menyanyikan ini, itu kayak betul-betul dia bisa bersyukur banget. Sekian bulan dia nggak berbicara, memenuhi perkataan malaikat kan waktu malaikat memberitahu tentang kelahiran Yohanes. Dan begitu dia memuji Tuhan itu, dia bilang Allah Israel melawat umatnya dan membawa kelepasan. Yang ayat 68 ayat itu 68 ya, yang tadi Pak Arsen juga bilang ya.
Lalu saya kalau baca sekilas sih apa sih istimewanya, iya sih udah tahu ya gitu, melawat umatnya, membawa kelepasannya, ya oke gitu. Tapi lalu saya tertarik dengan kata melawat. Apa sih melawat gitu ya? Ternyata kalau di KBBI waktu saya cek, melawat itu bepergian, arti yang pertama ya, bepergian mengunjungi negara lain. Terus saya tidak kaget juga, loh kok negara lain? Kirain itu cuma kalau ada di gereja denominasi lain itu istilah melawat tuh kayak kunjungan jadinya. Jadi kalau teman saya dibilang kemarin pendeta kunjungan ke rumah, jadi sebenarnya nggak ngerti apaan tuh kunjungan gitu. Ternyata istilah yang mereka pakai adalah melawat. Oh gitu. Jadi saya pikir melawat ya cuma sekedar pergi ya, melihat gitu, ini berkunjung. Tapi begitu lihat arti pertama di KBBI adalah bepergian mengunjungi negara lain, berarti ini ada kayak perpindahan nih Allah tuh dari tempatnya yang bukan di bumi ini berarti kan, tapi mau turun ke bumi. Untuk apa? Untuk membawa kelepasan. Kelepasan apa? Kelepasan bukan, ya kalau kita juga belajar bangsa Israel waktu itu dalam jajahan ya, tapi lebih daripada itu. Bukan hanya penjajahan fisik manusia, manusia, tapi penjajahan dosa. Jadi saya waktu mendapat poin ini saya merinding sendiri gitu. Luar biasa sekali ya, Tuhan itu mau melakukan hal itu. Ya kalau dipikir-pikir siapalah saya gitu ya. Tapi Allah melakukan itu untuk membawa kelepasan bagi saya juga gitu. Bagi semua ciptaan yang dia bawa, yang dia lakukan itu. Betul. Tapi kan termasuk kita juga. Jadi buat saya waktu baca ini, luar biasa. Terus ternyata pujian Zakaria itu tidak cuma sekedar dia terharu bisa ngomong lagi gitu. Betul, tapi di balik ucapan syukurnya, hal yang mendasarinya tuh lebih besar lagi gitu ya. Soal dia melihat penggenapan rencana Allah sebentar lagi nih gitu. Buat saya itu sih Pak. Karena memang bukan hanya, ya kita lihat sebelum-sebelumnya Zakaria sudah dipakai luar biasa, dan sekarang kita lihat lagi, kalau nanti teman-teman bisa baca secara keseluruhan, nggak panjang juga sih ayatnya. Nah memang kalau yang tadi Bu Vijen tekankan itu bukan sekedar nyanyian karena sudah tidak petah lagi, sudah petah lagi ya. Sudah tidak bisu lagi gitu. Tapi ucapan syukur itu dipakai Tuhan untuk menyatakan nubuatan Tuhan juga, kelepasan umat. Nah kita memang sekarang lihat bahwa memang Tuhan pakai Zakaria, tapi waktu itu Zakaria nggak ngerti bahwa dia sedang dipakai Allah untuk menyatakan bahwa akan ada Mesias. Dia lagi bersuka cita karena ada Yohanes Pembaptis, anaknya sudah lahir anaknya. Tapi Allah memakai Zakaria untuk menyatakan bahwa setelah ini ada kegiatan atau ada peristiwa lain juga yang akan mengikuti. Yohanes Pembaptis harus lahir, dan setelah itu ada Mesiasnya. Orang pembuka jalan harus lahir, setelah itu ada Mesiasnya gitu. Yang menarik buat saya poin di sini, pemuda-pemudi, sama seperti tadi saya baru bisa merasakan sukacitanya Zakaria. Pernahkah terpikir gitu bahwa Allah pun hadir ke dunia ini, Yesus, untuk kamu, untuk Anda secara pribadi, bukan mikir untuk dunia gitu ya, tapi untuk kita. Bayangkan Allah yang begitu mulianya sampai mau turun hanya untuk saya gitu ya. Itu bisa berdampak besar sekali begitu kita menyadari hal itu. Yang tidak terbatas itu datang ke dunia, membatasi diri untuk bisa biar bisa person to person gitu, datang gitu. Memang Allah bisa aja kan membuat segala sesuatu yang semua dijadikan pakai firman gitu. Tapi ini dia menitahkan firmannya supaya bisa secara personal gitu ketemu orang. Kembali ke pelajaran 1 kita ya. Oh iya. Nah, poin yang kedua nih teman-teman. Setelah kita mengetahui
betapa besarnya kebenaran yang tadi disampaikan di poin 1 mengenai kehadiran Allah ke dunia ini. Dan sekarang Tuhan Yesusnya kan sudah secara fisik nggak ada ya, sudah kembali lagi ke surga gitu. Terus selesaikah untuk kita? Iya. Sama dengan itu ya, sama dengan setelah ini pekerjaan Zakaria selesai nggak ya? Apakah dia terus jadi imam gitu? Kalau lihat di ayat 76 ini ya, ayat 76 sampai 78 ini, memang ini nubuatan untuk Yohanes Pembaptis, sempat kita singgung juga di pelajaran lalu gitu. Karena di ayat 76 Zakaria bilang, dan engkau hai anakku gitu ya, berarti kan untuk Yohanes Pembaptis. Tapi kalau dilanjutkan lagi, ini dibilang kiranya engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Itu waktu saya baca ini juga saya ngerasa tertegur gitu. Masih banyak orang sih sebetulnya yang belum tahu tentang Injil, atau bahkan yang udah jadi Kristen tapi sebetulnya nggak ngerti gitu tentang Injil, tentang siapa Tuhan Yesus, untuk apa kita percaya. Kadang orang mikirnya kita jadi orang Kristen demi perdokumenan gitu, kepatuhan negara. Nanti kalau nggak punya agama, nggak ada di KTP, gimana? Nggak sekolah di sekolah Kristen, gimana? Nggak nanti ngurus-ngurus surat-surat kalau nggak punya agama, gimana gitu ya? Kadang kalau saya merasanya gitu. Jadi status Kristen itu bukan kehidupan kerohanian, bukan iman gitu, tapi hanya sekedar status gitu, saya orang Kristen. Ke gereja, iya dong, orang Kristen gitu ya. Tapi apakah betul-betul mengimani bahwa dia adalah seorang Kristen? Enggak, belum tentu, maksud saya bukan enggak ya. Di luar itu, orang-orang yang memang betul-betul belum kenal siapa Tuhan juga banyak ya Pak. Iya. Bahkan ada yang kayak waktu itu pernah, saya ngasih ilustrasi di kelas nggak ya? Atau di khotbah ya itu ya? Tentang ada yang udah pakai gelar sarjana teologi, ngakunya bisa penginjilan kesana sini, bikin tim penginjilan, berupaya nyari cara untuk bisa membuat orang terima kekristenan ya, yang dia bilang. Karena dia ngejarnya itu orang terima jadi Kristen gitu. Maksudnya ada bedanya ya, antara jadi Kristen dengan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, dan kemudian di suatu subuh dia mendengar suara panggilan dari untuk beribadah. Iya, panggilan untuk beribadah, dan kayaknya tersentuh banget. Dan terus sampai sekarang ya convert gitu. Nah, itu nyari-nyari jiwa untuk masuk gereja itu beda dengan nyari jiwa yang untuk Kristus, yang sesuai Tuhan Yesus mau panggil. Kita nggak memanggil orang untuk masuk gereja, kita manggil orang untuk ketemu Kristus. Nah, setelah dia ketemu Kristus, baru kita bisa sarankan, kamu nggak bisa bertumbuh sendiri. Anak bayi perlu dibantuin orang besar untuk makan gitu. Jadi itu ada fase yang jangan dilewatin. Orang itu harus ketemu Kristus dulu. Memang ada cara-cara lain kan. Ada berbagai cara yang Tuhan pakai juga, dengan nyuruh orang yang penting datang ke gereja dulu, nanti ada kebatin. Oke. Tapi bukan berarti kita mentargetkan supaya gereja penuh dan dengan begitu nama Tuhan dimuliakan. Ya, ada step itunya ya. Memang ini Betty, bukan Betty, Ibu Betty, bukan. Ibu Betty lain lagi ya gerejanya. Ya oke, kita skip aja. Nah, apa harus bahas itu ya? Nah, tapi kita melihat bahwa Tuhan itu, panggilan Tuhan sebetulnya kan panggilan keselamatan untuk semuanya. Dan kalau itu kita lewatkan, orang yang di gereja juga bisa jadi disorientasi. Dan itu Tuhan sedih dengan kondisi itu.
Ya. Saudara-saudara kita di Indonesia Timur kan mengalami begitu. Betul. Di Manado itu hampir dibilang daerah yang 100 meter ada gereja, gede-gede lagi gerejanya. Tapi untuk apa? Untuk apa? Apakah Tuhan dimuliakan di situ ya? Gitu. Dan jadi panggilan itu iya ya. betul. Ini yang mau kita tekanin ya teman-teman di poin kedua ini. Ini adalah menceritakan. Jadi setelah Tuhan Yesus nggak ada, bukan berarti karya keselamatan selesai. Yeah. Tapi justru dilanjutkan oleh kita. Gimana kita memberitakan pengertian akan keselamatan buat orang lain. Amin. Bahkan termasuk mungkin orang-orang yang ada di gereja, yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen gitu ya. Yang merasa hidupnya baik-baik aja karena udah jadi orang Kristen. Padahal nggak ngerti gitu dan tidak mengenal Tuhan. Tapi ya itu ya kemurahan Tuhan mah di luar pemahaman kita sebagai manusia. Ada kemurahan-kemurahan yang terus Tuhan curahkan buat semua orang. Oke, jadi kalau setelah dari situ Bu, poin ketiganya adalah? Nah ini tadi ayat hafalan kita ya. Oh iya. Kalau tadi kan teman-teman udah ngerti ya, ada tugas buat kita juga untuk memberitakan keselamatan. Nah kalau kita lihat Yohanes Pembaptis itu juga sebelum dia memberitakan itu ya kepada orang-orang mengenai kerajaan Allah sudah dekat. Dari tadi ayat kita, dia harus tinggal di mana? Dia tinggal di padang gurun ternyata. Saya juga waktu baca ini rada kaget ya. Oh, nggak tinggal sama orang tuanya tah gitu ya. Enak-enak di rumah gitu ya. Belajar teologi sama bapaknya. Kemungkinan sih tetap itu ada ya. Tetap ada. Dasarnya kan tetap punya ya karena dia orang Lewi. Orang Yahudi, orang Lewi lagi. Ya, cuma ada masa-masa ini gitu yang saya kaget, tinggal di padang gurun. Oh iya. Sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Terus jadi ingat Tuhan Yesus juga ya gitu. Tuhan Yesus juga sempat mengalami masa-masa tinggal di padang gurun. Jadi kami tadi saya sempat tanya sama Pak Arsendi, penggemblengan berarti gitu ya Pak gitu sebelum memasuki medan pelayanan. Nah, saya melihatnya sih kalau melihat dari pengalaman teman-teman semua juga gitu yang sudah rajin ke gereja dari kecil, ada di kelas sekolah minggu gitu. Memang itu sengaja Tuhan bentuk gitu. Nah, berarti itu kan masa-masa penggemblengannya nih. Terus masa mau terus-terusan di padang gurun? Betul. Harus turun ke Sungai Yordan kali ya? Iya. Harus cari Sungai Yordan masing-masing itu di mana itu. Jadi ini yang mau kita tekanin di poin ketiga. Jadi teman-teman, kita percayanya kita sudah disiapkan gitu ya. Amin. Udah pemuda juga di kelas ini kebetulannya. Bahkan mungkin buat beberapa orang tuh nggak perlu sampai pemuda, nggak perlu sampai kelas sekolah minggu pemuda untuk sampai ke Sungai Yordannya, mungkin lebih awal misalnya gitu ya. Nah tapi saya mendorong, dan ini juga teguran buat saya secara pribadi gitu ya, keluar dari padang gurunnya gitu, mulai masuk ke Sungai Yordannya gitu ya. Dan memberitakan itu, membuat orang mengenal keselamatan itu. Bahkan menyatakan pertobatan ya kalau itu ya, kalau Yohanes Pembaptis tuh. Iya, dia ini banget ya, tegas banget gitu, berani juga. Nah mungkin balik lagi ya teman-teman, membedakan antara memberitakan kabar keselamatan dengan membuat orang masuk gereja. Ini ada dua hal yang berbeda ya buat saya juga baru mengerti belakangan setelah dijelaskan oleh Pak Arsendi gitu. Kadang-kadang kita merasa tanggung jawab kita juga nih untuk membawa orang ini masuk gereja saya atau masuk gereja lain lah gitu misalnya gitu ya. Tapi nanti jadi beban dan jadi mengandalkan kekuatan sendiri, jadi ngukur kekuatan gitu, bukan sekedar mengabarkan keselamatan lagi gitu nantinya. Jangan sampai jatuh, jangan terjebak ke arah sana gitu. Ingat fasenya aja ya, ingat fasenya itu. Jangan loncat fasenya. Bahwa dua fase itu harus dilakuin, ya. Jadi jangan berhenti juga setelah silakan kamu mau ke gereja, mau enggak juga nggak apa-apa, udah yang penting selamat gitu. Enggak begitu juga. Orang harus mengalami pertumbuhan, ingat bahwa anak bayi harus dibimbing dan dia harus ada persekutuan, dan itu ditemukan di gereja. Makanya teman-teman yang nggak ke gereja
yang lagi nonton siaran ini dan ke gerejalah, itu panggilannya. Karena share aja pengalaman saya dulu, gerejanya keliling-keliling Bandung dan lebih sering nggak ke gerejanya. Tuhan panggil tapi mengeraskan hati itu, dan sekarang baru kerasa bahwa oh Tuhan panggil gitu dari dulu. Cuma kabur wae gitu ya. Jadi yang merasa sekarang jarang ke gereja, mulai rutin ke gereja, datang. Yang merasa aduh saya nggak ngerti Alkitab, baca tiap hari Alkitabnya supaya bisa semakin ngerti. Jangan lupa minta pimpinan Tuhan, yes. Roh Kudus. Yang seperti saya share di awal pelajaran kan, waktu pertama sekali baca, aduh Pak gitu, susah Pak gitu ya, belum apa udah gitu ya. Karena bukan mikir pakai pimpinan roh, tapi mikir pakai pengertian sendiri. Ya mau dibaca berkali-kali juga kalau nggak ada pimpinan roh, mah begitu-begitu aja. Tapi akan berbeda ketika Roh Kudus yang memimpin dan kita taat gitu ya teman-teman. Gitu. Begitu. Semoga memberkati ya teman-teman, dan semakin teguh juga pada panggilan kita. Kalau yang sudah yakin panggilannya, ini hanya jadi meneguhkan aja bahwa sudah ada di jalan yang benar. Jangan belok-belok. Dan jangan takut ya teman-teman, panggilan Tuhan tuh nggak selalu semuanya masuk STBI. Betul. Panggilan teman-teman mungkin beda dengan kami berdua gitu. Ketika kami terpanggil untuk jadi hamba Tuhan penuh waktu, teman-teman juga akan jadi hamba Tuhan penuh waktu di misalnya, jadi hamba Tuhan penuh waktu sebagai marketing misalnya, hamba Tuhan penuh waktu sebagai guru gitu ya. Jadi jangan dipikir, si Om Sandy main nyuruh-nyuruh aja nanti saya suruh masuk STBI lagi gitu kan. Enggak semua panggilannya seperti itu. Tapi juga kalau ada yang lagi nonton video ini lalu terpanggil, kayaknya sih seru juga ya kalau bisa kuliah di teologi gitu ya. Nah itu suatu panggilan juga, jangan keraskan hati, karena yang namanya saya terus berdoa untuk generasi selanjutnya ya. Saya sudah, lalu generasi yang selanjutnya harus ada yang mau diutus juga. Gitu. Memang pengutusan beda-beda, tapi ada yang diutus untuk jadi hamba Tuhan. Itu yang harus kita terima juga. Oh kalau diutus saya hamba Tuhannya jadi di itu aja deh, jadi di bank gitu. Ya terserah panggilannya kemana gitu. Jangan disuruh untuk jadi petani misalnya, tapi mau kerja di bank gitu ya. Ya merasa nggak diberkati sih pasti gitu ya, karena sama-sama mengeraskan hati. Gitu juga yang udah dipanggil untuk jadi hamba Tuhan penuh waktu untuk masuk STT dulu, terus masih kekeh mau di bank, ya karirnya segitu-segitu aja, bahkan lebih banyak hutang. Ini kok jadi kayak nyumpahin ya. Nggak, ini ilustrasi aja bahwa kalau kita mengeraskan hati, Tuhan juga akan di stop gitu, di blok gitu jalannya. Jadi STT itu bukan panggilan terakhir dan nggak ada panggilan. Ini karena nggak masuk ITB jadi masuknya bukan begitu juga. Begitu. Ya jadi teruslah berdoa teman-teman ya. Ya. Dan tetaplah setia. Baik, kita akan akhiri pelajaran. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan berdoa menutup. Ya. Kami bersyukur Bapa di surga, sekali lagi Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kembali kepada panggilan kami, sebagaimana Zakaria menubuatkan anaknya akan menjadi seorang yang membuka jalan bagi Mesias, yang dipakai Tuhan untuk menjadi pembuka jalan. Kami berdoa agar kami juga boleh terus pada panggilan kami itu. Zakaria dan Yohanes Pembaptis sudah masing-masing menjalani perannya. Biarlah kami juga bisa menjalani peran yang Tuhan mau percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh terus setia kepada panggilan Tuhan. Kami terus setia untuk mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai kami untuk bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk menjadi saksi dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kalau sebentar akan mengikuti ibadah,
atau beraktivitas yang lain kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan terus berlaku, terus terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami bisa mengikuti ibadah dengan baik, dan Tuhan juga pakai ibadah ini untuk membangun kembali semangat kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak. Sampai minggu depan. Minggu depan. Yesus memberkati. Yesus memberkati. Selamat ibadah.